saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saudara Bobi Nasution, Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, yang juga adalah Wali Kota Medan. Saudara Rozan Ruslani, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, Ketua Kadin 2015-2021, Duta Besar di Amerika Serikat, Wakil Menteri BUMN, yang pasti Pak Rozan ini orang pintar. Dilihat dari kepalanya yang jadi ukuran orang pintar harus dilihat dari kepalanya. Jadi ada cerita, tapi enggak, ini harus serius ya. Terima kasih. Nanti urusan itu. Yang saya hormati Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Bukhori, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Tadi Pak Rozan Ruslani adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Para Ketua Barisan Pengusaha Pejuang daerah 38 provinsi se-Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita sebagai insan hamba Tuhan, bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Besar, kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas untuk dapat berjumpa di tempat yang baik ini dan mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan ini, atas kehormatan yang diberikan kepada saya, dan saya menerima dengan penuh rasa haru dan rasa tanggung jawab. Saya menerima pernyataan dukungan saudara-saudara pengusaha pejuang seluruh Indonesia yang baru saja disampaikan oleh Ketua Umum Saudara Bobi Nasution. Atas nama saya sendiri dan Saudara Gibran Raka Buming Raka, saya menerima pernyataan dukungan itu. Saya merasa besar hati hari ini, besar hati karena yang deklarasikan di sini adalah para pengusaha-pengusaha muda dari seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam pembangunan suatu bangsa, dalam kajian-kajian sejarah oleh universitas yang terkemuka di dunia, antara lain Harvard University, dikatakan bahwa dalam pembangunan suatu bangsa, negara yang baru merdeka, baru berdiri, biasanya 70 tahun pertama negara tersebut akan dipimpin oleh para pejuang politik dan pejuang tentara. Ini hasil kajian
banyak negara-negara yang baru merdeka. Amerika Serikat, presiden pertamanya seorang jenderal, George Washington. Presiden kedua, ketiga, semua adalah pejuang politik. Dan banyak negara lain. Tapi 70 tahun selanjutnya, ini hasil riset dari Universitas Kebuka. Kepemimpinan suatu bangsa nanti, menurut kajian itu, akan muncul dari kalangan pengusaha-pengusaha. Kenapa? Ini memang alamiah, ini memang kebenaran sejarah. Pertama, kita rebut kemerdekaan dari penjajah. Penjajah yang datang ke sini membuat kita menjadi budak, membuat kita jadi kacung, mengambil kekayaan kita. Kita harus rebut dengan perang kalau perlu. Perang politik dan perang fisik. Dan itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita generasi yang pertama. Tapi sesudah itu, bagaimana kita wujudkan kemerdekaan? Merdeka sebenarnya bukan hanya punya DPR, MPR, bukan hanya punya bendera, bukan hanya punya gedung-gedung pemerintah. Itu merdeka secara fisik, secara seremonial, bukan merdeka secara hakiki. Merdeka secara hakiki adalah rakyat negara itu hidup sejahtera. Itu merdeka hakiki. Merdeka hakiki adalah kalau rakyat Indonesia tidak ada yang miskin, itu kita merdeka. Merdeka sejati kalau tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting, yang kurang gizi, yang tidak minum susu. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau ekonomi kita berkembang, kalau ada penciptaan kekayaan untuk seluruh rakyat. Dan siapa yang bisa menciptakan kekayaan untuk rakyat? Ya, para pengusaha itu sebenarnya. Jadi masa depan bangsa kita terletak di pundak saudara-saudara sekalian, para pengusaha. Karena saudara-saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Maaf, sekarang ya, di negara kita ini banyak yang berprofesi sebagai pengamat. Kemudian tidak hanya pengamat, ada lagi berprofesi sebagai apa itu ya? Komentator ya. Intelektual, ya kan? Orang pintar. Habis itu banyak kerjanya yang ngomel, gerutu, mencari-cari, ya kan? Saya mau tanya, punyakah mereka, bisa nggak mereka menciptakan lapangan kerja? Punyakah mereka pabrik yang bisa menghasilkan orang bekerja? Saudara-saudara, saya katakan di sini, saya tidak ragu-ragu. Ini hasil kajian sejarah. Memang negara ini, kalau memang kita mau merdeka, kita benar, kita harus mendorong para pengusaha-pengusaha muda untuk berkreatif, berinovatif, berwira swasta untuk Indonesia menjadi kaya.
Kita ingin Indonesia jadi negara kaya. Kita tidak mau Indonesia jadi negara biasa-biasa saja, ya kan? Saudara-saudara sekalian, kebetulan juga, bukan tidak kebetulan, Presiden kita yang sekarang, Presiden Joko Widodo, seorang pengusaha, bukan kebetulan. Dan saya sendiri mantan prajurit, ya saya juga pengusaha, saudara-saudara. Kenapa? Karena pensiun saya sebagai jenderal nggak cukup. Jadi kalau jenderal itu gagah, ya kan? Gagah. Jenderal. Tapi kalau pensiun, ya kadang-kadang bayar jalan tol aja udah pas-pasan. Jadi saya jadi pengusaha. Dan setelah saya jadi pengusaha, saya belajar betapa beratnya jadi pengusaha. Betapa beratnya. Jadi pengusaha itu hampir sama, mungkin lebih berat daripada jadi seorang jenderal, seorang panglima. Kenapa? Ya, seorang jenderal panglima, ya, nah kalau dalam keadaan perang, ya sudah, kita pertaruhkan nyawa. Tapi seorang pengusaha, kalau gagal, ya kan, pabriknya tutup, tokonya tutup, perusahaannya tutup, berapa karyawannya yang PHK, tidak makan, berapa keluarga yang tidak makan. Jadi saudara-saudara, begitu jadi pengusaha, saya juga stres. Stres, mikir gimana bayar bunga bank. Gila, ya kan? Benar ya? Pengusaha Indonesia tau gak? Gayanya aja keren. Iya kan? Malam-malam dia tidur mikir, aduh gue dikejar-kejar bank ini besok. Tahu gak yang banyak takut? Yang banyak takut gue jadi presiden, tau gak siapa? Itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit, susahnya bukan main. Ya. Aduh, gue ini jenderal ini, legend. Jelek-jelek ini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, gak laku itu bintang-bintang. Alhamdulillah. Jadi sama saya nggak usah banyak lagak kau. Iya kan? Pengusaha Indonesia itu banyak gayanya ini. Tapi selalu ingat, wah, utang gue ini gimana gitu. Jadi saudara-saudara, tapi tenang aja, saya tenang karena sudah ada banyak pengusaha pejuang sudah ada di sini. Saudara-saudara, kita berada dalam keadaan yang sangat kritis, sangat vital. Kita bersyukur dan kita harus bersyukur kepada semua pemimpin-pemimpin dan pendahulu-pendahulu, semua presiden pendahulu kita punya jasa dan punya sumbangan. Semuanya.
Dan kita pun sekarang harus bersyukur dan harus mengakui prestasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya. Saya lihat ada kekurangan di pribadi kita, di pribadi orang Indonesia. Kadang-kadang susah mengakui prestasi bangsa kita sendiri. Sulit, ya kan? Ada istilah di kita, nggak tahu dari mana genetikanya ya. SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dan kadang-kadang tidak mau mengakui prestasi kita sendiri, prestasi bangsa kita, prestasi pemimpin-pemimpin kita. Saya teringat salah satu cerita dari Pak Mahathir Muhammad, seorang pemimpin Malaysia. Saya ingat-ingat terus karena kita ini kan hampir sama rumpunnya. Kita ini kan Melayu juga kan. Jadi ini ada sifat orang Melayu, kata Pak Mahathir. Suatu saat Pak Mahathir sedang jalan-jalan di pantai. Dia lihat ada orang tua jualan kepiting. Dia liatin orang tua itu jual kepiting dengan memunggungi. Jadi kepitingnya di baki besar di belakang dia nggak liatin. Pak Mahathir tanya, "Encik, kenapa Anda tidak awasi? Ini kepiting yang hidup semua. Kepiting itu kan bisa naik dinding vertikal, kepiting bisa. Apa Anda tidak takut kepiting itu lolos? Anda hilang kepiting-kepitingmu." "Oh tidak, Pak Mahathir, tidak. Kepiting punya sifat. Kalau temannya sudah paling atas, nanti teman yang satu lagi seret dia ke bawah. Jadi nggak mungkin kepiting lolos karena temannya naik diturunin oleh temannya juga." Dan itu yang Pak Mahathir mengatakan, ini sifat bahwa kita orang rumpun ini punya sifat kepiting. Jadi kita kadang-kadang tidak mau belajar dari bangsa yang berhasil. Bangsa yang berhasil adalah kalau perlu bersama-sama mendorong salah satu untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau kita melihat dari semua kriteria, saudara-saudara pengusaha, saya punya slide cukup banyak di sini. Saya dikasih waktu berapa, Pak? Hah? Ini ada 72 slide. Benar. Jadi, tapi saudara kan pengusaha. Pengusaha kan pinter-pinter, ya. Saudara lebih ngerti angka-angka ini daripada saya. Benar? Jadi saya ringkas saja ya. Jadi saudara-saudara, kita berada di suatu titik yang kritis dalam arti semua indikator, semua angka, semua pengamat dari luar negeri dan para ahli mengatakan Indonesia ini akan menjadi negara kelima, keenam terbesar dan terkaya di dunia. Bisa kita bayangkan nggak itu? Kalian kan nggak bayangkan kan? Karena kita tidak mengerti betapa besar, betapa kaya kita. Karena kita sudah lama kena cuci otak dari budaya-budaya lain, ya kan? Padahal ini fakta dan kenyataannya. Jadi saudara-saudara, kita sekarang ini ingin dan yakin dan mampu
untuk menjadi negara makmur. Kita tidak mau jadi negara biasa, kita mau jadi negara makmur. Dan negara makmur itu adalah karena kita ingin menggunakan dan mengelola semua kekayaan kita supaya nilai tambahnya berada di Indonesia dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang, ya, fondasi ekonomi kita sudah solid. Tadi saudara Akbar mengatakan sedang membangun gedung. Kalau kita bangun gedung, yang paling penting fondasinya. Kita mau bangun bangsa, fondasi ekonomi kita sudah solid, sudah kuat. Sudah sempurna? Belum. Akan kita perbaiki? Akan. Apa kita puas? Tidak. Bangsa yang cepat puas, bangsa itu juga tidak akan maju-maju. Saudara-saudara, kalau kita lihat fondasi ekonomi kita, tahun 2014 PDB kita 890 miliar, sekarang 1,3. Sebetulnya tahun ini 2023 sudah 1,4. Tahun 2025 akan menjadi 1,5 triliun PDB kita. Neraca perdagangan 2014 minus 6,6 miliar, minus. Sekarang kita surplus 54,4 miliar dolar. Ini fondasi yang solid. Ini karena kebijakan. Ini karena kebijakan. Saya tidak akan terlalu banyak, tapi sekarang kita lihat capaian pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Joko Widodo. Ya. Kita lihat jumlah kilometer jalan tol 2014 802, 2002 2687, 300% meningkatnya. Pembangkit listrik dari 53 gigawatt menjadi 81 gigawatt. Jalan umum meningkat, bendungan meningkat, bandara meningkat, pelabuhan meningkat cukup signifikan. Jumlah pelabuhan 1.655 menjadi 3.167. Saudara-saudara, begitu banyak capaian. Peningkatan ekonomi, penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira luar biasa. Kita harus bersyukur. Banyak negara dalam keadaan bangkrut. Banyak negara tidak bisa bayar gaji. Banyak negara tidak bisa bayar apapun. Kita bersyukur. Tetapi masih saja orang itu banyak yang selalu mencari-cari yang negatif, menyinyir, mengejek, dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Kita diapakan, saya minta saudara-saudara, kita dihina, kita difitnah, kita diejek, senyumin aja. Yang penting rakyat sudah paham. Yang penting rakyat sudah mengerti. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, hoax, fitnah, negatif campaign itu paradigma politik lama. Dan itu gaya dan tradisi politik yang dikendaki mungkin oleh kekuatan-kekuatan asing. Karena kekuatan asing sejak dahulu selalu ingin divida et impera, selalu ingin pecah belah. Kita tidak mau pecah belah. Kita tidak mau. Saudara-saudara sekalian, kita bersaing, kita akan bertanding dengan gagasan. Kita akan bertanding dengan program. Dan kita yakin program kita adalah program yang nyata, yang real, yang akan membawa negara ini menjadi negara kuat, menjadi negara makmur. Kita yakin itu. Apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi,
Indonesia pertumbuhan salah satu yang terbaik di dunia. Tingkat inflasi yang salah satu terendah di dunia. Utang pemerintah kita terendah dibandingkan dengan begitu banyak negara. Kita sekarang mungkin keempat terendah di dunia utang pemerintah kita. Tentunya ini karena manajemen dan ekonomi yang baik, kepemimpinan dan pemerintahan yang baik. Saya bagian dari pemerintah. Saya sudah hampir 4 tahun lebih di dalam pemerintah. Saya ikuti dengan seksama dan akhirnya saya yakin bahwa mau tidak mau program, strategi dan arah yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan kalau kita ingin berhasil. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sebagai contoh saja, saya mengambil contoh salah satu program strategi kebijakan Presiden Jokowi yang sangat vital, yaitu hilirisasi. Hilirisasi adalah vital, dan hilirisasi adalah bagian yang sangat penting dari program Prabowo Gibran. Contoh, kalau kita lihat komoditas satu saja, nikel. Kalau kita lihat nikel saja, kita melihat bahwa dapat dilihat di situ yang sebelum ini, slide sebelum ini. Ya, tahun 2017 penerimaan kita dari nikel 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 Pak Jokowi mengeluarkan larangan ekspor nikel dalam bentuk mentah. Dalam 2 tahun sesudah kebijakan itu, penerimaan kita naik 10 kali lipat, 1000%. Dan kita lihat nilai tambah dari satu komoditas nikel menjadi nikel sulfat naiknya 11 kali, menjadi precursor bahan-bahan lain naik 19 kali, menjadi katoda naiknya 37 kali, dan kalau jadi sel baterai naiknya luar biasa, sudah sekali, 67,7 kali. Dari sini saja kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang baik. Industri mobil yang akan datang akan sebagian besar ke arah listrik. Dunia tidak mau ada polusi, dan kita berada dalam posisi yang sangat-sangat kuat. Kita nanti bisa lompat, langsung kita bikin mobil-mobil listrik. Vietnam sudah melakukan, sudah membuat mobil listrik yang berhasil. Masa kita kalah sama Vietnam, saudara? Kita punya semuanya. Saudara-saudara sekalian, pemerintah kita meneruskan. Ya. Jadi saya ini ya waktu bergabung sama Pak Jokowi, terima kasih beliau ngajak saya, iya kan? Rival 10 tahun. Ya. Nah, inilah budaya bangsa Indonesia. Inilah salah satu kenapa saya ini saya ini jadi satu sama Pak Jokowi, walaupun beliau kalahkan saya 2 kali. Saudara-saudara, di mana negara mana, ya, kandidat yang menang mengajak yang dikalahkan, ayo gabung sama saya.
Mari bersatu kita membangun bangsa kita dengan kita. Ini leadership, ini negarawan. Kalau tidak salah dalam sejarah dunia saya lihat ratusan tahun mungkin hanya 3-4 peristiwa. Satu, Abraham Lincoln mengajak rivalnya, ya, William Seward kalau nggak salah. Lucu ceritanya itu, ya kan? Ini Abraham Lincoln sama William Seward 20 tahun rivalnya juga agak kasar lagi. Ya. Pernah Abraham Lincoln ceritanya datang ke kantornya William Seward, sekretarisnya William Seward laporan ke dia, Pak, ada anak muda di luar namanya Abraham Lincoln mau ketemu Bapak. Jawabnya Seward, send that monkey away. Suruh itu monyet pergi. Dan si Abraham Lincoln dengar itu, diusir oleh William Seward. Tahu-tahu Abraham Lincoln menang jadi presiden. Begitu menang, dia ajak William Seward masuk kabinet. William Seward kaget. Datang ketemu Abraham Lincoln. Ya pemirsa, itu baru saja kita simak bersama-sama pidato yang disampaikan oleh salah satu calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan ataupun acara deklarasi dukungan untuk Prabowo dan Gibran yang dilakukan oleh Barisan Pengusaha Pejuang Indonesia. Di mana dalam pidatonya Prabowo mengatakan beberapa poin penting termasuk mengenai susahnya bagi para pengusaha untuk mendapatkan pendanaan dan pengusaha yang kerap dikejar-kejar dengan berbagai macam bunga dari utang yang mereka miliki. Pemirsa. Dan saat itu juga Prabowo menyatakan bahwa beberapa poin-poin ataupun kriteria-kriteria penting untuk menjadi sebuah negara yang maju di mana Indonesia memiliki poin-poin tersebut, memiliki potensi-potensi tersebut. Kabar Pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, meski Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya diberhentikan dari posisinya, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempersoalkan proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Dengan putusan MK kemarin, maka proses pencalonan Gibran secara legal sudah tidak bisa diganggu lagi. Upaya menjegal pencalonan Gibran Raka Buming Raka lewat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK akhirnya kandas. Meski memberhentikan Ketua MK Anwar Usman, MK ternyata tidak mencampuri putusan MK terkait syarat pencalonan Capres dan Cawapres. Di tengah adanya gugatan baru terkait syarat usia Capres dan Cawapres, mantan Ketua MK Hamdan Zulfa menilai gugatan ini sudah tidak berdampak pada pencalonan Gibran Raka Buming Raka. 13 November penetapan, tapi batas untuk mengganti pasangan itu besok. Jadi kalau diputuskan malam ini mungkin saja kan. Kalau ya, tapi kan tidak mungkin kalau putusan setelah melewati tahapan itu mempengaruhi. Jadi nggak mungkin putusan MK yang sudah melewati tahapan mempengaruhi proses yang sudah berjalan. Tidak boleh berlaku surut. Jadi apapun putusannya kita juga nggak tahu. Hal senada juga diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai putusan MK sudah final dan mengikat. Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan Cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu ya sudah mengikat. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, hari ini merupakan batas akhir bagi 3 pasangan Capres dan Cawapres yang mendaftar ke KPU untuk merubah nama. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang gugatan terkait syarat batas minimal usia Capres-Cawapres yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, yaitu Brahma Aryana, pemirsa. Putusan perkara baru ini berpotensi untuk mengubah putusan MK sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan baru terkait gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres. Sidang ini untuk menguji putusan terdahulu oleh Majelis Hakim yang diketuai Anwar Usman. Dalam putusan tersebut menyatakan batas 40 tahun usia minimum atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dalam sidang gugatan baru ini, Anwar Usman tidak lagi memimpin majelis sesuai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua MK dan tidak lagi diperkenankan menjadi hakim dalam sidang perkara pemilu. Gugatan atas putusan nomor 90 tahun 2023 ini dilayangkan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam permohonannya, pemohon menyoroti persoalan konstitusionalitas pada frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Brahma lantas mempermasalahkan 5 hakim yang sepakat untuk mengabulkan permohonan mengenai batas usia Capres-Cawapres yang sebelumnya diajukan oleh Almas Takib Biru. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai tentang gugatan baru di Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap proses pemilihan presiden, kita akan berdiskusi dengan I Dewa Gede Palguna selaku Hakim Konstitusi periode 2015 hingga periode 2020. Selamat sore Pak Palguna. Selamat sore, Zi. Ya, Pak Palguna, sebelum kita berbicara soal adanya kembali judicial review yang diajukan oleh seorang mahasiswa asal Unsyah tadi, kita ingin mendengar suara Bapak dulu nih, komentar Bapak mengenai hasil persidangan MK kemarin, putusan dari Mahkamah Kehormatan MK kemarin. Apakah ini sudah benar sesuai dengan yang seharusnya atau mungkin di situ ada sesuatu yang perlu dikoreksi, Pak Palguna? Begini, kalau menurut saya putusan Majelis Kehormatan itu ya harus kita hormati ya, apapun hasilnya. Karena begini, kita kan tidak tahu. Saya pernah berada di situ, saya pernah memimpin sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk kasus Profesor Guntur dulu ya. Jadi saya tahu persis bagaimana keadaan di dalam, apa yang mesti dipertimbangkan. Kita yang dari luar acap kali sudah membuat gambaran sendiri berdasarkan berita terhadap suatu peristiwa. Tapi yang tahu persis adalah Majelis Kehormatan sendiri. Nah, kembali ke putusan Majelis Kehormatan yang kemarin dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki, saya kira itu adalah putusan yang sudah optimal ya. Artinya kalau saya mengapainya sebagai pihak dari luar yang melihat sebagian proses yang berlangsung terbuka, tapi kan sebagian lagi kita tidak tahu apa yang telah diperoleh oleh Majelis Kehormatan dalam sidang tertutupnya, yang tidak mungkin kita bisa reka-reka dari luar gitu kan. Nah, tapi yang kemudian bisa kita catat adalah ada beberapa hal yang kemudian di dalam pertimbangan dari putusan itu disebutkan bahwa itu tidak dapat dikonfirmasi. Apa yang menjadi dalam tanda petik tuduhan-tuduhan dari beberapa permohonan itu yang tidak dapat dikonfirmasi. Nah, karena tidak dapat dikonfirmasi, tentu Majelis Kehormatan kemudian tidak mendapatkan keyakinan untuk misalnya menjatuhkan sanksi yang lebih keras, yaitu dalam hal ini pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, karena itulah lalu Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi seperti yang sudah kita tahu. Bentuknya demikian, terlepas dari soal kita setuju ataupun tidak. Tetapi itu satu hal yang saya yakini adalah bahwa itu sudah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses pemberian yang sekali lagi sebagian bersifat terbuka dan sebagian lagi bahkan kalau tidak bagian-bagian yang pentingnya yang justru bersifat tertutup karena itu menyangkut hal-hal yang sensitif gitu ya, yang secara etik memang tidak boleh dilakukan secara terbuka. Gitu. Oke. Ya. Itu mungkin komentar Pak Palguna, tadi kita baru saja mendengar juga siang hari ini konferensi pers yang disampaikan oleh Anwar Usman yang menyatakan bahwa dirinya ini merasa ada dipolitisasi, dirinya dibunuh karakternya. Apakah komentar-komentar seperti ini bisa diterima sebagai sebuah bentuk pembelaan dalam proses etik? Saya tidak mau memasuki wilayah pendapat subjektif dari hakim terlapor dalam soal ini ya. Oleh karena itu dari dulu entah berapa kali saya diminta untuk memberikan komentar, saya selalu strict
menilai bunyi putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 itu. Nah, di situ memang tampak ada beberapa hal yang memang harus dikritik. Ya, bukan saja berkait dengan soal setuju atau tidak, tetapi itu memang adalah bagian dari kepentingan publik untuk melakukan semacam eksaminasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa loh, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dulu, Pak Anwar Usman, ya, bahwa pengujian undang-undangnya pengujian norma. Jadi walaupun yang mengajukan permohonan itu adalah perorangan, tapi tatkala diputus, dia akan berlaku untuk seluruh warga negara. Ya. Disitulah kepentingan publiknya itu masuk, yaitu nggak boleh mengatakan apa kepentingan Anda. Ini norma yang diuji, seluruh warga negara nanti akan terikat oleh putusan itu. Ini bukan perkara adversarial, bukan interpartes, gitu ya. Nah, oleh karena itulah saya sebagai warga negara, apalagi pernah menjadi hakim konstitusi, merasa ada kewajiban untuk mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya memang dalam beberapa hal saya memberikan catatan kritis. Bahkan termasuk saya salah satu anggota yang diminta untuk ikut eksaminasi terhadap putusan itu. Oke. Dan saya dengan senang hati melakukannya. Ya, Pak, karena itu adalah bagian dari panggilan saya sebagai warga negara sekaligus sebagai mantan hakim konstitusi gitu. Ya, Pak, hasil putusan nomor 90 tersebut kemudian diajukan kembali permohonannya oleh seorang mahasiswa dari, kok tidak salah, dari Aceh, Pak. Apakah nanti ketika hasil dari putusan tersebut sudah keluar, di mana hakim yang sebelumnya mengadili ini ketuanya sudah tidak lagi berada di sana, ini akan bersifat mengikat ke depan atau berlaku surut, Pak? Kalau seandainya soal usia capres-cawapres tersebut kembali lagi ke awal, ini akan berlaku surut atau hanya berlaku ke depan saja? Ini pertanyaan menarik nih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya mengklarifikasi dulu pernyataan awal Anda sebelum masuk ke pertanyaan. Yang diuji itu bukan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang diuji itu adalah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 tahun 2003. Itu clear dulu penjelasannya ya? Ya, Pak. Jadi yang diuji bukan putusannya, tetapi norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 90 tahun 2003. Nah, sekarang kepada pertanyaan Anda. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nanti akan berpengaruh ke belakang? Tidak. Saya harus mengatakan tidak. Karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu berlakunya adalah prospektif. Dia berlaku ke depan. Jadi, apapun yang telah terjadi ke belakang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu, yaitu sudah berlaku mengikat. Nah, nanti kalau ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi itu nanti akan berlakunya ke depan, gitu ya. Jadi dia tidak akan berlaku ke belakang, dia tidak boleh berlaku retroaktif, itu. Oke, Pak, kalau seandainya memang diputuskan nanti ini dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, tapi artinya bisa dikatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres ini tidak akan bisa dianulir ya, Pak ya? Ya nggak bisa dong, itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya yang lama masih itu dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lama. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan kedudukannya setara dengan undang-undang, dia adalah negatif legislator. Pasal 47 mengatakan, undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatakan, berkali-kali saya mengutip ini, yaitu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Satu-satunya kemungkinan untuk menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu batal demi hukum adalah apabila dia tidak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Proses itu kan sudah dilalui. Itu tidak terjadi, itu sudah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jadi, ya, suka atau tidak, secara hukum itu harus diterima. Nah, memang idealnya sebuah putusan hakim itu adalah harus memenuhi syarat legalitas sekaligus legitimasi. Dalam konteks ini, barangkali legitimasi dari pencalonan, kalau dikaitkan dengan konteks pencalonan Mas Gibran tadi itu ya,
legitimasinya itu yang mungkin dipersoalkan. Tapi legalitasnya tetap legal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu. Begitu. Oke, berarti tidak ada masalah untuk hal tersebut ya Pak, tapi akan berlaku ke depannya Secara di hukum, Pilpres ya. Secara hukum demikian, tapi menjadi landasan hukum untuk ke depannya. Berarti itu kalaupun dikabulkan oleh Majelis MK nanti ini akan berlaku pada periode pemilu berikutnya Pak ya? Iya, untuk pokoknya dia berlakunya prospektif, dia tidak berlaku ke belakang. Nah, itu anunya, penafsirannya. Oke. Ya, untuk putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Oke. saya nggak mau campur-campur urusan politiknya ya. Yang jelas legalitas pencalonannya itu tetap sah karena didasarkan pada ketentuan hukum yang sah pada waktu itu. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang telah diucapkan sebelumnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Palguna selaku Hakim Konstitusi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore Pak Palguna.